Bab 59. Mas Setia. Renata tersenyum sumringah, melihat Setia yang kembali datang menjenguknya malam itu. Gitu pula dengan Sasi, senang melihat Renata kembali tersenyum, dan Setia menepati janjinya untuk rutin menjenguk Renata. Kak, panggil Sasi masuk seraya membuka pintu kamar Renata. Tampak Renata yang tengah bersandar fokus menatap layar gawainya. Aku buat kue kering, dimakan ya. Sasi meletakkan toples kaca di atas nakas. Renata tetap fokus menatap layar gawainya, tanpa menyahut ataupun menoleh ke arah adiknya. Sasi menghela nafas kecewa, karena Renata tetap bersikap dingin padanya. Sepulang kuliah, Sasi bergegas menuju kafe melakukan pekerjaan partimenya seperti biasa. Sasi sudah mengenakan seragam kerjanya, namun ia terus mengedarkan pandangannya, mencari Elkan yang sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja. Apa Elkan hari ini tidak masuk lagi? Tanya Sasi pada rekan kerjanya. Memangnya kamu tidak tahu kalau Elkan sudah resign? Resign? Sasi terkejut. Sepertinya ia jadi orang terakhir yang tahu hal itu. Hubungannya dengan Elkan kini memang sudah merenggang. Ya, dia sudah resign. Sasi tertegun. Elkan sudah benar-benar menghindarinya. Pukul 10 malam Sasi keluar dari tempat kerjanya. Ya ampun, kenapa turun hujan? Keluh Sasi. Di luar hujan turun sangat deras, membuatnya harus berteduh untuk beberapa saat. Bagaimana aku bisa pulang? Tidak ada taksi yang melintas, jarak ke halte pun lumayan jauh. Batinnya hanya bisa menunggu hujan yang tak kunjung reda. Kak, Sasi terperanjat saat seseorang memanggilnya. Sasi menundukkan pandangannya. Tampak seorang anak kecil berdiri sisinya. Ada apa dik? Ini. Sasi mengeritkan dahinya, saat anak kecil laki-laki itu memberikannya sebuah payung. Untukku. Anak itu mengangguk. Kakak itu yang memberikannya, menunjukkan jarinya ke tempat yang tidak jauh dari mereka. Siapa? Sasi tak melihat siapapun di sana. Tadi dia ada di sana. Anak itu pun terlihat bingung. Ya sudah ya, terima kasih. Sasi tersenyum. Anak tersebut pun berlalu pergi. Sementara di tempat yang berbeda, Setia tampak menyimpan semua fotonya dengan Renata ke dalam sebuah box. Setia tidak ingin lagi mengingat masa lalunya dengan Renata. Baginya hubungannya dengan Renata sudahlah berakhir. Setia menemukan foto pernikahannya dengan Sasi, yang juga disimpannya di dalam sebuah laci. Setia tersenyum, mengusap pelan foto pernikahan itu kembali terbayang di benaknya. Setia, suara Ibu Dewi mengagetkannya. Mama, Ibu Dewi menghampiri Setia yang masih berdiri di dekat nakas. Foto apa itu? Ibu Dewi mengambil figura yang masih dipegang putranya itu. Ini foto pernikahanmu dengan Sasi. Setia mengangguk pelan. Manis sekali, puji Ibu Dewi. Sudah lama. Setia mengambil foto tersebut, memasukkannya juga ke dalam box. Kamu masih mencintai Sasi? Setia terdiam. Sasi sudah tidak mencintaiku. Aku terlalu banyak membuatnya terluka, lirihnya. Ibu Dewi meraih tangan putranya. Kamu hanya perlu membuatnya kembali mencintaimu, dan Mama akan sangat bahagia jika kalian bisa bersama kembali, ujarnya. Sasi mengintip Renata di balik celah pintu kamarnya. Seperti biasa Renata hanya termenung dengan tatapan kosongnya. Hanya itu yang dilakukannya saat ini. Bahkan saat ini Renata nyaris tidak pernah keluar rumah. Walau ia dan ibunya kerap membujuknya agar Renata mau menghirup udara segar di luar, tapi Renata tetap tidak mau dan tentu saja membuat Sasi khawatir. Sasi duduk termenung di sofa, memikirkan bagaimana agar Renata tidak lagi murung, dan mau menghabiskan waktunya di luar. Sasi. Setia tersenyum melihat pesan masuk dari Sasi. Bisa kita bertemu di kafe seks? Tentu bisa. Siang itu Setia bergegas menuju sebuah kafe, dan Sasi sudah menunggu di sana. Sudah lama. Setia menyeret kursi dan duduk di hadapannya. Belum. Seorang pelayan mengantarkan menu yang sudah Sasi pesan. Aku ingin meminta tolong lagi, untuk Kak Rena, ujar Sasi tanpa basa-basi. Senyum Setia yang tadinya merekah seketika hilang. Ia sempat berfiksasi murni ingin bertemu dengannya tanpa alasan Renata.
Tapi hal itu sepertinya tidak akan pernah terjadi. Minta tolong apa? Ini, Sasi memberikan paper bag pada Setia. Apa ini? Setia mengeritkan dahinya, lalu melihat isi paper bag tersebut. Dress. Melihat dress cantik berwarna peah di dalam sana. Aku ingin kamu pura-pura mengirimkan dress tersebut pada Kak Rena, dan mengajaknya makan malam. Bisa kan? Pinta Sasi. Ia merasa hanya Setialah bisa membujuk Renata keluar dari kamar. Mengajaknya makan malam romantis tentu akan membuat Renata bahagia. Baiklah, aku akan melakukannya. Serius kamu akan melakukannya? Tanyanya tidak percaya, karena Setia langsung menyanggupi permintaannya. Ya, aku akan melakukannya. Terima kasih ya. Sasi tersenyum. Keesokan harinya, Renata yang tengah berbaring di kamarnya, dikagetkan dengan suara pria dari arah depan. "Bu, ibu ada tamu tuh," teriak Renata dari dalam kamar, enggan beranjak dari ranjangnya. Namun tidak ada yang menyahut. "Siapa sih?" gerutu Renata, melangkah malas keluar kamar. "Permisi paket," ujar seorang pria dengan seragam kurirnya di balik pintu. "Paket?" Renata mengeritkan dahinya. "Aku tidak memesan paket. Tapi paket ini tertulis untuk Renata." "Terimalah," ujar sang kurir memberikan paket tersebut dan berlalu pergi. Renata menutup pintu, masih menatap bingung dengan paket yang diterimanya. Siapa yang mengirim paket ini? Renata masuk kembali ke kamarnya. Ponselnya yang tergeletak di ranjang berdering. "Mas Setia," seru Renata, melihat panggilan dari Setia. "Kamu sudah menerima paketnya?" tanyanya dari balik telepon. "Paket?" Renata menatap kembali paket yang masih dipegangnya. "Jadi nih kamu yang mengirimnya untukku Mas?" "Ya, itu untukmu. Pakailah dan aku akan mengajakmu makan malam." Setia menutup teleponnya. Sementara Renata masih diam mematung. Tidak percaya dengan apa yang Setia katakan barusan. Dia akan mengajakku makan malam. Renata menepuk pelan pipinya, berharap ini bukanlah mimpi belaka. Ia pun segera membuka paket tersebut. "Ini cantik sekali." Renata tersenyum melihat dress cantik di dalamnya. Wajah Renata berseri. Ia tidak percaya jika Setia akan kembali menunjukkan kepeduliannya. Malam itu dengan antusias Renata segera merias dirinya. Tidak lupa ia mengenakan dress cantik pemberian Setia. "Renata." Ibu Rini terkejut melihat Renata yang berjalan perlahan menghampirinya di ruang keluarga. Wajah Renata terlihat lebih segar. Dress yang dikenakannya pun terlihat begitu anggun membalut tubuhnya. Tatapan kosongnya kini terlihat lebih berbinar. "Kamu mau kemana nak?" "Aku mau menemui Mas Setia, Mah," ujar Renata seraya mengulum senyum. "Menemui Setia?" "Iya Mah, Mas Setia mengajakku makan malam." "Oh ya, syukurlah." Senyum Ibu Rini pun terlihat begitu sumringah. Ia merasa sangat bersyukur karena Setia masih menunjukkan kepeduliannya pada Renata. "Aku senang sekali Bu, Mas Setia masih mencintaiku," ujar Renata masih dengan wajah bahagianya, merasa ini pertanda baik untuk hubungannya dengan Setia. Ibu juga senang. "Ya sudah, Setia pasti sudah menunggumu. Kamu hati-hati ya." Ibu Rini mengantar Renata keluar rumah. Sasi yang melihat hal tersebut pun ikut merasa senang. Melihat Renata yang kembali tersenyum, apapun akan ia lakukan agar Renata bisa menjalani harinya kembali dengan normal.